Ayo halaman 1 yuk. Sambil disemak ya. Aku sih sakit apa ya? Itu nanti kamu pengerjaannya dari nomor 1. 2. Perhatikan. 1. Aku nggak mempan. 3. 4. 5. Kamu mengerjakan tabelnya yang di halaman 5 ini sesuai dengan gambar ini. Mudah? Mudeng ya? Kamu sesuai dengan halaman. Guru itu tabelnya cuma 4. Terus ditulis sendiri. Ya, kamu nambah sendiri. Yang penting itu kolomnya sama. Jenis, ciri, bentuk, warna, tekstur, teknik. Jelas ya? Ya. Oke. Habis itu kita lanjut ke pembelajaran PowerPoint. Silakan perhatikan dan jangan Bu, itu sendiri. suruh ginilah, Bu, suaranya nggak jelas. berarti Kalau suaranya nggak jelas, sinyal kalian cari yang stabil dulu. nanti Jelas. Yang lainnya jelas nggak? jelas. Yang lainnya ya. Jelas. Silakan cari dulu. Usahaan. Udah ya, kita ke PowerPoint ya. Perhatikan ya. Matikan dulu. Bentar. Nggak ngerti. Ini mau mana? Jadi yang gede beneran. Itu. Ini kan IP ayo. Oke. Apa dia lain? Bisa muncul di layar kalian, tolong jangan dicoret-coret. Jawa, aku sahabat. Tidak coret. Wah, menarik. Sudah bisa tampil di layar kalian? Sudah. Sudah lihat? Tabun. Belum, Bu. Ya, kalau belum, itu silakan cari sinyalnya. Kita hari ini belajar tentang prakarya kelas 7 semester 1. Isinya itu ada 4. Yang pertama rekayasa, yang kedua kerajinan, pengolahan, dan apa? Budidaya. Tapi kita itu belajarnya cuma 2 KD, 2 submapel. Ya, maaf ya, cuma 2 submapel, yaitu apa? Kerajinan dan pengolahan. Yang pertama kita akan bahas yaitu yang kerajinan. Coba semak bukunya. Kerajinan. Di halaman pertama itu ya. Ya, sebelum masuk ke materinya, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Mendengar suaranya Bu Eti ya? Kalau mendengar anggukan kepala. Karena Dengar, suara Bu. perhatikan. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Bu. Masuk ke kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD.
Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Ya. Yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau teknik yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya, rumput. Pernah lihat rumput? Pernah. Ilalang, kapas, bulu domba, kulit, kayu, dan lain-lain. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Tujuan pembelajarannya, kamu mampu menjelaskan tentang keragaman karya, kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga, syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti nanti kalau kamu itu sudah memahami, kamu itu langsung, oh iya, ternyata Allah itu menciptakan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu salah satunya ya. Terus berikutnya. Kita belajar tentang kerajinan. Ya, belajar tentang kerajinan. Tolong perhatikan, jangan membunyikan suara yang tidak perlu dibunyikan. Nanti balapan sama Bu Eti. Jelas ya? Di situ udah ada tulisannya ini yang bersuara siapa. Oke. Kita akan belajar mengenai itu. Ada contoh-contohnya, ya. Manakah yang kerajinan? Gambar nomor berapa? Ini dari tas 1, tomat 2, 3 berikutnya, sayuran berikutnya. Manakah yang kerajinan? 1. 1. Serat. 1. Ya. Terus berikutnya. Kita akan belajar tentang kerajinan. Perhatikan supaya nanti kalian itu tahu. Kerajinan sering kalian jumpai ya. Sering kalian jumpai ya. Ya. Ya, di daerah kalian banyak sekali jenis-jenis kerajinan. Contohnya yang ada di daerah rumahnya kamu saja. Ada kursi di belakangnya Mbak Sinta. Itu juga termasuk kerajinan. Ya. Terus tas, dompet yang berasal dari apa? Kerajinan bahan alam. Contohnya apa? Sampah, Bu. Iya, tampah boleh. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Kulit hewan. Cambuk. Nah, banyak sekali ya. Tergantung sesuai dengan apa? Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan belajar serat. Sebelum masuk ke serat, apa sih itu kerajinan serat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Keza? Kerajinan serat apa menurut Keza? Kamu? Apa? Kerajinan serat itu apa kerajinan serat? Kerajinan serat merupakan hasil olahan Ya, suatu karya iya. dari bahan alam. Iya, pintar. Kerajinan serat yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan serat alam. Contohnya ada daun, ada batang, ada biji. Ya. Pintar. Yuk, selanjutnya kerajinan dulu. Kita akan belajari kerajinan. Pernah mendengar kata kerajinan? Pernah.
Fatul pernah berkumpul? Hai. Pernah. Nah, kerajinan itu sendiri adalah karya manusia yang dikerjakan secara keterampilan manusia tanpa menggunakan mesin. Berarti dia menggunakan tangannya manusia Tangan. untuk membuat karya. Contohnya tadi yang buat apa itu? Caping, tahu caping? Yang buat petani biar nggak kepanasan? Tahu. Itu terbuat dari serat apa contohnya? Bambu. 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 Ya. Batang. Ini serat batang. Terus serat batang itu tidak hanya bambu, tapi banyak sekali, ya. Ada apalagi itu kayu. Kayu kan termasuk juga batang. Terus berikutnya serat alam adalah bahan untuk kerajinan yang terbuat dari serat alam. Serat alam itu sendiri bisa berupa serat tumbuhan maupun serat dari hewan. Tapi nanti kita pertama kali membuat kerajinan dari serat tumbuhan. Tumbuhan. Jenis dan karakteristik bahan serat. Jenis bahan serat alam itu jenisnya banyak ya. Kalau di desa-desa biasanya itu kerajinan serat itu biasanya turun-temurun dari kakek moyang kita, ya. Kakek moyang kita dan bahannya juga yang ada di sekitar kita. Ya, yang ada di sekitar kita. Biasanya itu pengrajin sudah memiliki bakat atau keterampilan dari turunannya dulu, ya, bisa kakek moyang, nenek moyang, itu juga bisa. Terus bahan serat alam dari tumbuhan itu ada serat dari biji. Perhatikan, satu serat dari biji, dua serat dari batang. Bu, di mute aja semua, Bu. Mau di mute semua aja ya? Ya. Ya. Sudah ya? Pertama, itu ada serat dari biji. Yang kedua, serat dari batang. Yang ketiga, serat dari daun. Yang keempat, serat dari buah. Inilah yang akan kalian pelajari dari serat tumbuhan. Ya, ini yang akan kalian pelajari dari serat tumbuhan. Itu ada serat dari biji, batang, daun, buah. Jelas? Serat alam dari tumbuhan itu ada 4. Yang pertama biji, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat buah. Jelas? Kalau jelas anggukan kepalanya. Jelas ya? Oke. Berikutnya. Ini adalah contoh dari biji. Biji kapas. Ini contoh dari serat batang. Apa ini? Bambu. Yang ketiga serat dari daun. Ini apa ini? Daun apa? Tahu nggak? Pandan. Pernah melihat? Biasanya pandan ini digunakan untuk apa? Pewangi makanan dan pewarna makanan. Pernah melihat ya? Kalau pernah anggukan kepalanya. Iya, pernah. Terus berikutnya dari buah. Yang dimaksudkan di sini
itu bukan buah-buahan apel, melon, pir, bukan ya. Tetapi di sini itu kita tekankan ke buah kelapa. Ya, ini gambar apa berarti kalau serat dari buah kelapa ini? Sabut kelapa. Pernah melihat sabut kelapa itu sama dengan tepes? Pernah melihat ya, tepes ya? Iya. Terus kita yang pertama kali akan pelajari dari serat biji. Apa sih itu serat biji, Firda? Ayo, apa Firda? Nyalakan dulu. Nyalakan dulu videonya kamu. Ya, kita akan belajar dari serat biji. Ya, serat biji yang dimaksudkan di sini itu biji kapas. Pernah melihat kapas? Sebelum diolah, dia itu dari biji dulu. Ya, dari biji dulu. Siapa yang sudah pernah melihat pohon randu? Pohon randu itu biasanya kapas yang dibuat sebagai kerajinan kasur. Sudah pernah ya? Oh iya. Iya. Sebentar ya, Bu. Pernah ya? Pernah melihatnya ya? Iya. Terus kerajinan serat dari biji itu serat yang menggunakan apa? Menggunakan hanya bagian bijinya. Ya, serat dari biji itu adalah kerajinan yang menggunakan bahan yang berupa bijinya. Hanya diambil bijinya. Jelas? Jelas ya? Serat yang diambil atau yang digunakan hanya serat bagian bijinya. Jelas ya? Jelas ya? Kalau jelas anggukkan kepalanya dong. Ya, oke. Bahan baku kerajinan serat dari biji itu biasanya yang diambil dari pohon kapas dan pohon kapuk. Tahu pohon kapuk? Randu yang ada di pinggir-pinggir jalan biasanya. Kalau musim angin dia jatuh pasti kapasnya akan terbang kemana-mana. Pernah melihatnya? Belum. Kalau belum, nanti kalian bisa melihat di YouTube ya. Di YouTube ya. Di YouTube itu banyak. Terus berikutnya. Serat dari biji menghasilkan kerajinan serat seperti benang katun kapas. Benang yang biasa untuk menjahit pakaiannya kamu. Ya, itu biasanya berasal dari katun kapas. Ya, Indra. Jangan ngantuk dong. Ya, benang katun kapas itu biasanya yang digunakan untuk menjahit pakaiannya kamu. Dilihat coba, pakaiannya kamu ada benangnya enggak? Coba dilihat. Semuanya dilihat. Ada ya? Ada ya? Ya, itu bahan dasarnya itu benang kapas. Berarti benang yang diambil dari serat kapasnya. Terus berikutnya, bahan isi untuk kasur. Pernah melihat yang sebelum spring bed, sebelum busa, ya biasanya kan menggunakan kapuk ya itu ya. Ya, tapi kalau orang yang terkena asma itu tidak dianjurkan untuk menggunakan kasur kapuk. Karena apa? Dia akan kemebul dan mudah diserap oleh hidung yang orang terkena asma.
dia akan menyebabkan asma itu kumat. Seiring berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu dan modernnya zaman, orang-orang sudah mulai meninggalkan apa sih itu kasur apa? Kapuk. Kamu pernah melihat nggak? Pernah ya, tapi sekarang sudah susah dijumpai itu ya. Sekarang yang banyak dijumpai itu yang berupa busa. Jelas sampai sini? Ya, terus berikutnya. Bahan isi untuk boneka. Selain dakron, biasanya kan isian untuk boneka itu dakron ya. Ya, tapi dakron juga bisa dibuat dari apa? Dari aqua botol yang diolah. Ya, tapi di sini bahan isian untuk boneka itu yang berasal dari kapuk atau kapas. Selain untuk kerajinan yang dibuat untuk apa ya? Kalau kapas ya biasanya orang dandan itu ya untuk menghilangkan kotoran, ya. Terus berikutnya, ini contoh benang. Tapi di sini sudah tidak berwarna putih karena dia sudah dicelupkan ke warna sesuai dengan warna kebutuhan kain. Contohnya kalau putih berarti menggunakan apa? Benang warna putih. Kalau benang warna merah pakaian OSISnya kamu lucu nggak? Lucu ya, nanti itu kan benangnya salah apa ya? Padahal iya, harusnya warnanya putih. Terus berikutnya, ini yang dinamakan isian bantal atau kasur zaman dulu. Kalau zaman sekarang masih ada, berarti kamu ada kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Pernah melihat ini gambar yang kedua? Pernah ya? Ya. Berikutnya yang ketiga itu isian dari boneka atau dakron. Pernah melihat? Yang empuk itu. Empuk-empuk ya? Iya. Sampai sini kalian jelas nggak? Oke. Pintar. Sekarang kelebihan dari serat biji pohon kapas. Ya, kelebihan dari serat biji pohon kapas dan pohon kapuk. 1, bahan memiliki tingkat keawetan yang cukup lama. Biasanya kalau sudah mulai kempes itu dijemur, ya tidak. Dijemur, digebuk-gebuk pakai kekuatan super itu duk. Ya, pakai kekuatan, nanti kemebulnya itu kemana-mana, ya kan? Nanti dia akan empuk lagi. Tapi belum tentu kalau busa. Busa itu kalau sudah kempes, kalau dijemur, dia itu akan mengembangnya sedikit. Beda dengan pohon kapas. Ya, yang terbuat dari kapas. Keawetannya itu dijamin lebih awet daripada yang menggunakan dakron. Contohnya dakron awalnya itu empuk ya, tapi lama-kelamaan dia akan mulai kempes. Yang kedua, harga bahan terjangkau. Harganya itu lebih murah dibandingkan dengan dakron atau silikon. Ya. Bahannya itu akan lebih murah, jauh lebih murah. Padahal itu yang alami ya. Ya. Terus berikutnya, memiliki rasa kehangatan dan empuk bila digunakan sebagai bahan kerajinan. Tadi bila dijemur, digebuk-gebuk, ya, digebuk, dipukul-pukul itu sampai mengembang. Kalau kena sinar matahari kan empuk, itu empuknya itu tahan lama, ya. Rasa hangatnya itu tahan lama ketimbang busa yang dijemur. Jelas ya? Ini contohnya pohon kapas. Pohon kapas. Terus berikutnya serat dari batang. Serat dari biji sudah paham? Nanti untuk mengerjakan tugasnya sudah paham ya? Oke. Kita lanjut ke serat dari batang.
Berarti kerajinan yang diambil hanya serat bagian batangnya. Itu serat dari batang. Jelas ya? Nih, serat dari batang biasanya digunakan sebagai bahan baku kerajinan hanya bagian batangnya. Hanya bagian batangnya. Serat batang itu memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan serat lainnya. Coba kamu ketika megang atau coba memukulnya, serat biji dengan serat batang itu kerasan mana? Pasti kerasan yang batang, ya. Sampai tangannya kamu sakit pun, dia kalau tidak dipatahkan oleh alat, pasti kamu tangannya bakal sakit. Beda ketika dengan biji. Biji itu mudah dan lentur, ya. Terus terjamin keawetannya dari serat batang. Contohnya dari bambu, ya. Dari bambu itu kalau tidak kehujanan terus, pasti dia akan awet. Ya kan? Kalau dia tidak kehujanan terus, pasti dia akan awet. Contohnya ini batang apa? Pisang. Ya, batang pisang. Biasanya kalau menggunakan ini harus dijemur terlebih dahulu supaya kering dan bisa diolah sebagai kerajinan. Pernah melihat kerajinan yang berasal dari serat batang pisang? Pernah? Biasanya itu diolah sebagai bentuk apa ya? Tas, tikar, sandal, ya, dompet itu biasanya ada. Terus berikutnya, serat batang yang digunakan sebagai kerajinan dilihat batang pohon anggrek. Pernah lihat anggrek? Ada batangnya kan ya? Ya, itu bisa digunakan. Batang pohon mahkota dewa, batang pohon beringin. Pernah melihat beringin yang di alun-alun sudah tumbang? Pernah melihatnya ya? Terus batang pohon rosella dan batang pohon yonkori. Ini adalah batang pohon anggrek. Yang kedua, mahkota dewa. Pernah melihatnya belum? Nih, dilihat. Yang ketiga, beringin. Pasti kamu pernah melihatnya. Kalau orang Banjarnegara biasanya itu sering ke alun-alun. Alun-alun melihat beringin 2, tapi sekarang sudah tumbang. Ya. Terus, ini rosella. Pernah melihat? Pernah melihat? Biasanya ini digunakan untuk apa? Untuk teh. Berikutnya adalah batang pohon yonkori. Itu seperti ilalang. Mudeng ya? Mudeng ya? Mudeng nggak? Sampai sini mudeng nggak? Mudeng? Oke. Satu kali slide lagi. Ya. Contoh dari serat yang terbuat dari serat alam batang. Itu. Contohnya dilihat. Tas, keranjang, bisa. Terus ini yang gambar pertama terbuat dari apa ini? Pelepah pisang atau bahan dasarnya dari pohon pisang yang sudah dikeringkan. Yang kedua juga sama. Yang ketiga juga ini terbuat dari batang. Yang keempat ini. Ya.
Nanti kalian itu keterampilannya membuat kerajinan yang berasal dari serat-serat tadi yang sudah Bu Eti sebutkan. Ada biji, batang, daun, dan buah. Kalian milih salah satu untuk dibuat kerajinan. Ya, untuk tugas kalian silakan dibuka halaman 5. Bu Eti jelaskan kembali. Untuk tugas silakan dibuka halaman 5. Sudah ya? Sudah ya? PowerPoint-nya sampai sini dulu, kita lanjutkan minggu depan. Bab 1 di halaman 5, silakan kalian dibuka. Tugas kalian dikirimkan nanti paling lambat jam 4 sore. Kalau belum terbaca, tapi sudah masuk ke tab pembelajaran, itu sudah masuk, akan Bu Eti masukkan ke nilai. Jelas ya? Menurut gambar ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas ya? Tabelnya kamu di halaman 5. Kalian silahkan mengumpulkannya hanya di foto saja. Di foto dikirimkan ke Bu Eti Japri ke nomor yang ada di grup mapel kalian masing-masing. Jelas? Jelas? Oke. Sudah selesai ya jam prakaryanya ya? Sudah selesai ya? Ya, nanti jam keduanya itu pelajaran apa? IPA. Untuk tugas kalian sudah jelas? Sudah, ya. Sudah jelas. Nanti tinggal dikirimkan ya, di foto aja dikirim. Ya. Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.